Perkenalkan nama saya Romi Kaputra. Perkenalkan nama saya Vijay Nadia. Perkenalkan nama saya Estian William. Perkenalkan nama saya Aisyah Isra Irma. Perkenalkan nama saya Tiara Wadani. Perkenalkan nama saya Dimas Abdul Prayudi. Perkenalkan nama saya Mahal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di belahan selatan Provinsi Jawa Timur. Secara ekologis, wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh dua gunung yang berlawanan sifatnya, yaitu Gunung Wilis yang bersifat non-vulkanik di sebelah barat dan Gunung Kelut yang bersifat vulkanik di sebelah timur. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Kediri, melintang aliran Sungai Berantas yang membelah wilayah dari selatan ke utara menjadi dua bagian. Secara topografi, Kabupaten Kediri terdiri atas dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai. Hamparan dataran rendah berupa daerah persawahan subur di sebelah timur sungai. Suhu wilayah ini berkisar antara 23 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius dengan tingkat curah hujan rata-rata 1.652 mm per hari. Luas Kabupaten Kediri sekitar 963,21 km persegi atau sekitar 5% dari luas wilayah Jawa Timur. Kabupaten Kediri berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang di sisi utara, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang di sisi timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung di sisi selatan, serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Nganjuk di sisi barat. Mayoritas masyarakat Kediri berasal dari suku Jawa dan memeluk agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat Kediri masih kental dengan adat Jawa pada umumnya. Salah satunya adalah pelestarian budaya dalam rangka pelestarian lingkungan melalui sebuah ritual. Dalam masyarakat Jawa, terdapat ritual yang berhubungan langsung dengan alam, maka dari itu masyarakat Kediri juga mengenalnya. Ritual tersebut dinamakan Larung Sesaji Gunung Kelut. Gunung Kelut dipercaya oleh masyarakat Kediri sebagai tempat yang sakral. Ritual ini dilakukan pada setiap tanggal 23 Suro dan digelar di Desa Syarat dari Dewi, yakni Desa Sugiwaras, Kecamatan Nyancar, Kabupaten Kediri. Larung Sesaji Gunung Kelut merupakan ritual adat yang dilakukan tiap tahun di kawah Gunung Kelut. Ritual ini merupakan wujud rasa syukur kepada Sang Hyang Widi oleh umat Hindu di Kediri. Selain itu, ritual ini juga digelar sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa Gunung Kelut dan untuk menolak bala sumpah Lembu Suro. Gunung Kelut dalam legenda bukan berasal dari gundukan tanah yang meninggi secara alami, melainkan terbentuk dari sebuah cerita pengkhianatan cinta seorang putri bernama Dewi Kilisuci terhadap Lembu Suro. Dewi Kilisuci adalah putri Jenggolo yang terkenal akan kecantikannya. Sedangkan Lembu Suro adalah legenda rakyat berwujud seorang pemuda berkepala kerbau. Dia adalah Raden Wimba, putra dari Adipati Blambangan, yang dikutuk oleh sang ayah karena kelakuan buruknya. Karena rupanya yang aneh tersebut, Dewi Kilisuci menolak lamarannya. Melalui ayahnya, Dewi Kilisuci memberikan syarat yang berat untuk bisa meminangnya, yaitu dengan membuat sumur yang berbau wangi di puncak Gunung Kelut. Sumur tersebut rencananya akan dijadikan tempat mandi berdua seusai pernikahan, dan harus selesai dalam waktu semalam sebelum fajar. Demi cintanya, Lembu Suro menyanggupi Kilisuci dan mengerahkan kesaktiannya untuk membuat sumur tersebut. Dan hal itu berhasil. Namun, karena Dewi Kilisuci tidak juga bersedia menerima pinangan dari Lembu Suro, Dewi Kilisuci sekali lagi memberikan syarat, yaitu Lembu Suro harus masuk ke dalam sumur tersebut untuk membuktikan bahwa sumur tersebut berbau harum. Tanpa berpikir panjang, Lembu Suro masuk ke dalam sumur untuk membuktikannya. Kemudian, Dewi Kilisuci atas izin ayahnya memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun Lembu Suro dengan batu. Maka matilah Lembu Suro terkubur bebatuan dalam sumur yang telah dibuatnya. Sebelum mati, Lembu Suro bersumpah dengan mengatakan, "Yoh, wong Kediri besok bakal petuk piwalesku sing mangkaping-kaping. Yaiku, Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi gedung." Yang artinya, ya masyarakat Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar, yaitu Kediri akan menjadi sungai,
Blitar menjadi daratan dan Tulungagung akan menjadi danau. Lembu Suro juga bersumpah akan merusak tanah kerajaan Jenggolo setiap 2 windu sekali. Mendengar sumpah Lembu Suro, Raja Jenggolo kemudian berinisiatif melakukan larung sesaji untuk menolak bala sumpah Lembu Suro. Dari legenda tersebut, akhirnya masyarakat Kediri, terutama masyarakat lereng Gunung Kelut, melakukan ritual larung sesaji untuk menolak bala dari sumpah Lembu Suro hingga sekarang. Selain itu, ritual larung sesaji juga dijadikan sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas hasil pertanian yang melimpah oleh tanah yang subur. Ritual larung sesaji di Kawah Gunung Kelut ini merupakan bukti adanya keseimbangan antara alam dan manusia. Masyarakat Kediri sangat menghargai alam dengan bentuk membalas budi berupa sesaji yang dilakukan di Kawah Gunung Kelut. Masyarakat Kediri meyakini bahwa melalui kegiatan ini, alam dan manusia akan memiliki kedudukan yang seimbang. Manusia akan selamat dari bahaya protes alam terhadap hal tidak baik yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya ritual ini, lahirlah toleransi agama yang sangat kuat dalam masyarakat Kediri, sesuai dengan nilai-nilai dari sila pertama Pancasila. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat yang melakukan ritual ini tidak hanya dari kalangan Hindu dan Buddha saja, melainkan seluruh umat dari agama lain. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat Kediri mayoritas beragama Islam, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu melakukan balas budi terhadap alam yang telah menyediakan fasilitas untuk manusia melakukan segala bentuk kegiatan. Ada beragam sesaji yang dibawa dalam ritual suci ini, seperti nasi, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Semua sesaji ditata sedemikian rupa sehingga tampak cantik. Semua makanan yang dibawa oleh warga kemudian dikumpulkan di tengah. Mereka duduk mengelilingi sesaji sembari mendengarkan pemangku adat membacakan doa. Setelah selesai didoakan, hasil alam tersebut sebagian dilarungkan ke dalam Kawah Gunung Kelut, dan sebagian dijadikan rebutan oleh warga dengan harapan mendapatkan berkah dari doa pemangku adat berupa hasil pertanian yang melimpah. Dalam merebutkan sesaji ini, tidak hanya warga masyarakat sekitar yang ikut serta, melainkan juga seluruh kalangan masyarakat dari luar Kediri yang sangat antusias. Bagi masyarakat, Jawa ini disebut Ibu Bumi Bapa Aksa, yang artinya bumi adalah simbol ibu yang memberikan kesuburan tanah sebagai tempat kegiatan pertanian, sedangkan langit adalah simbol Bapa yang memberikan keberkahan berupa hujan. Ajaran ini sesuai dengan tujuan ritual larung sesaji, yaitu mengajarkan kita bagaimana menyayangi, melindungi, dan menghormati bumi beserta langit, sebagaimana kita melakukannya kepada orang tua. Jika kita merusak bumi, langit pun akan marah. Alam dan cerita sejarah membentuk nilai-nilai budaya. Masyarakat sebagai subjek budaya bertugas mewarisi nilai-nilai serta melestarikannya. Kearifan lokal itu terjaga agar keharmonisan manusia, budaya, dan alam tetap seimbang. Maka dari itu, kearifan lokal masyarakat Kediri tentu harus dilestarikan, karena budaya tidak cukup hanya diceritakan, melainkan harus diwariskan supaya tidak musnah. Nilai-nilai yang terkandung tentunya bisa diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu cara melestarikan budaya setempat dan memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi berikutnya.